Wasallam sampai Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Itu bagian kedua. Dari Nabi lahir, apa yang terjadi tahun pertama, tahun kedua, Nabi diasuh oleh Siti Halimah, bagaimana dada Nabi pernah dibelah oleh malaikat, bagaimana Nabi bekerja pergi bersama pamannya. Ini ringkasan dari kajian kita. Terus bagaimana Nabi kerja dengan Siti Khadijah sehingga akhirnya menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Nabi ikut dalam membangun Ka'bah. Kemudian bagaimana beliau mulai timbul rasa cinta dengan uzlah, menyendiri khalwah di atas gunung di Gua Hira, sampailah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasan ini jangan kita lupakan. Nggak perlu dihafalkan. Oh Habib saya udah tua, susah mau ngapal. Nggak perlu dihafal. Nggak perlu dihafal kayak ngapal kayak anak-anak ngapal mantumah, ngapal nadhaman. Nggak perlu begitu. Ini perjalanan hidup orang yang paling kita cintai. Jadi nggak perlu dihafal, kita pasti hafal. Nggak perlu diingat, kita pasti ingat. Jadi pelajaran atau kita kalau di pondok itu pelajaran yang paling gampang, tidak perlu dihafal, ya pelajaran sirah, sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita dengar sekali, dua kali, tiga kali udah nggak bakal lupa. Kalau betul-betul kita cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ringkasan ini harus kita abadikan di memori kita. Jangan kita lupakan. Karena ini ringkasan hidup makhluk yang paling mulia, makhluk yang akan kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita di malam hari ini alhamdulillah memasuki bagian ketiga dari perjalanan hidup Nabi, yaitu dari diutusnya Nabi besar Muhammad SAW sampai nanti Nabi hijrah ke Madinah. Ini bagian ketiga, ya, kalau bahasa filmnya misalkan season ketiga, dari perjalanan hidup Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal, beliau berkata, marahilud dakwah al-islamiyah fi hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagian ketiga ini adalah dimulai dengan diutusnya Nabi, maka bab pertama yang beliau sebutkan adalah bagaimana perjalanan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi bagian ketiga dimulai dari Nabi diutus ketika di atas gunung sana di Gua Hira diutus, dimulai bagian ketiga. Setelah Nabi diutus, hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah dakwah, mengajak orang-orang untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas utusan itu tabligh. Ini kita kembali ke bab akidah. Apa bedanya Rasul sama Nabi? Beda itu. Rasul sama Nabi itu ada bedanya. Rasul adalah orang yang dilantik oleh Allah, kemudian diberikan syariat baru, diberikan kitab suci baru, dan diperintahkan untuk menyebarkan syariatnya. Itu Rasul. 25 yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang wajib kita hafalkan, begitu. Sedangkan Nabi tidak. Nabi dilantik sama Allah, cuma tidak diberikan syariat baru, tidak diberikan kitab suci baru. Tugasnya apa? Tugasnya melanjutkan dakwah Rasul sebelumnya. Itu tugasnya. Satu contoh, Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah Nabi dan Rasul. Ketika beliau meninggal dunia, yang melanjutkan dakwah beliau adalah murid beliau yang bernama Yusha bin Nun.
Yusha bin Nun ini itu ketika Nabi Musa hidup belum dilantik menjadi nabi sama Allah. Ketika Nabi Musa meninggal, baru Yusha dilantik sama Allah menjadi nabi, bukan rasul. Dia tidak punya syariat baru, dia tidak punya kitab suci baru. Tugasnya hanya melanjutkan dakwah ajaran Nabi Musa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad adalah rasul, maka tugas beliau tabligh, berdakwah. Di sini oleh beliau pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, diringkas. Sebelum beliau bahas dakwah Nabi, beliau ringkas. Kata beliau ada berapa masa atau berapa periode dakwah Nabi besar Muhammad. Ada berapa season dakwah Nabi besar Muhammad. Bagian pertama, kata beliau, ada 4 season, ada 4 bagian dakwah Nabi. Artinya tidak sama. Dari beliau menjadi nabi sampai beliau meninggal dunia, metode dakwanya sama, itu tidak. Ada 4 cara, 4 kali perubahan, marhalah. Marhalah itu perubahan. Hari ini begini, hari besok lain lagi, namanya marhalah. Ada 4 kali metode perubahan cara yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW selama beliau menjadi Rasul, yaitu 23 tahun. Dakwah yang pertama, cara yang pertama yang dilakukan oleh Nabi ketika berdakwah di jalan Allah adalah ad-da'watu sirran. Nabi itu dakwanya diam-diam. Nanti bakal dibahas sama beliau satu-satu. Nabi dakwanya diam-diam. Wastamarrat 3 sanawat, dan ini berlangsung selama 3 tahun. Jadi beliau ketika diutus sama Allah itu dakwanya 3 tahun diam-diam, dari mulut ke mulut, tidak di tempat terbuka, tidak beliau viralkan, tidak beliau isyaharkan, tidak, tapi hanya dari mulut ke mulut. Itu metode atau bagian pertama. Kemudian bagian kedua, ad-da'watu jahran wa bil lisani faqat, dakwah secara terang-terangan, cuman dakwahnya hanya dengan lidah, artinya hanya dengan nasihat, tidak sampai main tangan, tidak sampai main pedang. Berapa lama ini? Ini berjalan selama 10 tahun. Dari beliau Nabi besar Muhammad SAW 3 tahun di Mekah, setelah diutus oleh Allah 10 tahun. Nabi itu kan di Mekah 13 tahun. 3 tahun pertama dakwah diam-diam, 10 tahun berikutnya Nabi dakwah terang-terangan, cuman hanya dengan nasihat, tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tidak membalas orang yang menyakiti dengan jihad berperang, tidak. 10 tahun. Kemudian bagian yang ketiga, ad-da'watu jahran, dakwah terang-terangan, ma'a qitalil mu'tadin wal badi'i bil qital awisyar. Dakwah terang-terangan dibarengi dengan apa? Dengan memerangi orang yang memulai. Jadi dakwah terang-terangan bagian ketiga. Tapi kalau ada yang mulai ingin mengganggu Nabi, mengusik Madinah, Nabi perangi dulu itu orang. Ini berapa lama? Ini selama 6 tahun. Dari tahun pertama Hijriyah sampai ke tahun 6, ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah tahun 6. Dan semua bagian ini nanti bakal diperjelas oleh beliau di bab-bab tertentu. Jadi Nabi tidak memulai perang, bagian ketiga. Tidak mulai perang Nabi, tapi kalau ada yang ingin memerangi Nabi, baru Nabi perangi. Ada yang mengganggu muslimin, baru Nabi balas. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian yang keempat, ad-da'watu jahran ma'a qitali kulli man waqafa fi sabilid dakwah.
Bagian yang keempat, Nabi besar Muhammad SAW dakwah terang-terangan dibarengi dengan memerangi setiap orang yang mengganggu dakwah atau mencegah, melambat dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak mesti itu orang memerangi Nabi, tidak. Setelah tahun ke-6 Hijriah sampai sekarang itu hukumnya jihad di jalan Allah. Apa hukumnya? Boleh umat muslim dengan syarat imamnya sah, betul itu imam, bukan sembarangan imam, untuk jihad di jalan Allah. Kita lihat itu kota-kota zalim, misalkan pemimpinnya zalim, kafir, rakyatnya ditindas, boleh tidak kita perangi? Boleh, walaupun mereka tidak memulai peperangan, tapi dengan syarat imamnya imam yang sah. Kalau sekarang nggak ada imam yang sah, nanti Imam Mahdi baru imam yang sah. Sekarang nggak ada imam yang sah. Sah menurut syariat, sah menurut pandangan Alkitab was Sunnah, itu nggak ada sampai nanti Imam Mahdi yang turun. Di zaman Imam Mahdi melihat misalkan negara itu banyak orang kafirnya, pemimpinnya kafir semua, zalim kepada rakyatnya, ayo kita perangi. Walaupun mereka tidak memulai peperangan, kita boleh memerangi mereka. Sampai apa? Sampai mereka menyerah, sehingga mereka bayar pajak setiap tahunnya, atau mereka masuk Islam. Tidak mau bayar pajak, tidak mau masuk Islam, maka perang, pilihan ketiga. Kapan itu dimulai? Metode dakwah ini dimulai di tahun ke-6 Hijriah. Ini metode dakwah terakhir yang dilalui, yang dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya sampai hari kiamat, begitulah hukum jihad di jalan Allah. Tapi dengan cara imamnya imam yang sah, bukan sembarangan imam. Jadi ini 4 perjalanan dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-da'watu sirran. Kajian kita malam hari ini tentunya yaitu bagian pertama, dakwah secara diam-diam. Beliau mengatakan, bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yastajibu li amrillah fa akhadha yad'u ila ibadatillah wahdahu wa nabdil asnam. Walakinahu kana yad'u ila dhalika sirran hadaran min waq'il mufaja'ati ala Quraisy allati kanat muta'assibatan li syirkiha wa wataniyatiha. Falam yakun alaihi salam yudhiru da'wah fil majalis al-umumiyah li Quraisy wa lam yakun yad'u illa man kana tashudduhu ilaihi silatu qarabah aw ma'rifatin sabiqah. Beliau mengatakan ketika Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah, Nabi mulai ngajak dakwah secara diam-diam. Siapa yang diajak oleh Nabi? Yang diajak oleh Nabi orang-orang yang memiliki hubungan khusus kepada Nabi. Keluarga Nabi ajak, teman Nabi ajak. Nabi ajak apa? Nabi ajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ajak untuk apa? Nabi ajak untuk mereka meninggalkan berhala-berhala. Kenapa Nabi tidak langsung dakwah secara terang-terangan? Ini termasuk siasat Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan utusan Allah itu termasuk sifat wajibnya adalah fatanah. Dia harus cerdas, pintar. Tidak ada utusan Allah baladah atau bali. Tidak ada utusan Allah itu yang belakon. Itu tidak ada. Utusan Allah itu pasti cerdas. Kenapa harus cerdas? Ya, karena mereka tugasnya berat. Tugas mereka menyebarkan dakwah Allah. Ketika mereka menyebarkan dakwah Allah, mereka siap untuk ditantang, mereka siap untuk dihujat, mereka siap untuk didustai, mereka siap untuk diadu argumen.
Nah, jadi kalau dia blow on, utusan Allah ada yang blow on, bagaimana mau bisa adu argumen, gitu kan? Nah, jadi semua utusan Allah pasti mempunyai sifat wajib yang al-fatanah, fatanah, cerdas harus. Nabi Muhammad cerdas. Bagaimana cerdasnya beliau? Ini salah satunya. Ketika beliau baru diutus oleh Allah, beliau mengajak orang yang di sekitarnya secara diam-diam. Bukan Nabi takut. Jangan, tak boleh kita berpikiran Nabi Muhammad takut. Oh, Nabi Muhammad takut. Bahasa Palembangnya medu. Nabi Muhammad medu, misalkan takut dicaci, takut diganggu. Tidak. Kalau ada yang mengatakan hal seperti itu, maka 10 tahun setelahnya itu adalah dalil terkuat untuk membantah mereka. Kalau 3 tahun Nabi diam-diam, 10 tahun di Mekah Nabi terang-terangan. Selama 10 tahun Nabi sholat di depan Ka'bah, 10 tahun Nabi baca Al-Quran di depan Ka'bah. Tidak peduli di pojokan Ka'bah itu ada Darun Nadwah namanya. Ada rumah yang mana di rumah itu kumpul pembesar-pembesar Quraisy setiap harinya. Nabi sholat cuek, tawaf Nabi, sholat Nabi, baca Al-Quran Nabi. Di musim haji Nabi keliling ke kemah-kemah jamaah haji. Haji itu kan udah ada dari dulu. Nabi ajak, ada yang menolak dengan lembut, ada yang menolak dengan kasar, ada yang mencaci, ada yang macam-macam. Jadi yang dialami Nabi besar Muhammad SAW itu macam-macam. Jadi 3 tahun beliau dakwah diam-diam itu bukan karena beliau pengejutkan, bukan karena beliau takut. Banyak bukti-buktinya. Ketika di masa 10 tahun yang beliau banyak dimusuhi, sampai musuhnya Nabi itu pegel sama Nabi. Kalah mereka jumlahnya banyak, mereka lebih kuat, mereka lebih berkuasa. Cuman Nabi ini tidak mundur-mundur. Mereka datang ke paman Nabi Abu Thalib, merayu Abu Thalib agar bujuk ponakanmu Muhammad biar diem, jangan dakwah. Nabi tak dakwah, Nabi gak ganggu, Nabi tidak mengusik, Nabi dakwah. Nabi sebutkan berhala itu sesat, bukan Tuhan kalian. Tuhan kalian itu Allah, aku utusan Allah. Ayo iman. Mau dalil ada Al-Quran, mau bukti dibuktikan sama Nabi, tapi mereka masih tidak mau iman. Nabi itu terus dakwah. Tapi Nabi istiqomah, tidak pernah mundur. Sampai mereka pegel akhirnya, kesel, datang ke Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, membujuk Abu Thalib biar merayu ponakannya untuk tidak berdakwah. Apa jawab Nabi? Wahai paman, umpama mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, artinya aku dijadikan Tuhan, itu aku tidak akan tinggalkan perkara ini. Tidak akan aku tinggalkan dakwahku, walaupun aku sendiri sampai Allah memutuskan aku yang binasa atau mereka yang binasa. Gigihnya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang berkeyakinan Nabi 3 tahun dakwah diam-diam karena beliau takut atau pengecut, maka 10 tahun setelahnya adalah bukti yang sangat kuat untuk membantah keyakinan tersebut. Jadi beliau bukan karena takut, beliau bukan pengecut, tapi apa? Tapi beliau tidak mau membuat orang Quraisy itu kaget. Nabi ini diutus, apa kata Allah? Minal dzulumat ilan nur. Allah katakan, telah aku utus kepada kalian utusanku yang mengeluarkan kalian dari dzulumat. Dzulumat, jamak dari zulmah, dijamak sama Allah, kegelapan, bukan satu kegelapan, banyak kegelapan. Artinya apa? Artinya Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita. Ketika Nabi Muhammad diutus, itu keadaan lagi sangat sesat sekali.
Bukan di satu kegelapan mereka ditutupi, tapi dengan kegelapan-kegelapan yang banyak. Sesat. Bayangkan, saking sesatnya mereka rela mengubur anak perempuan mereka. Wa'dul banat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, kata Allah. Saking sesatnya. Bayangkan, saking sesatnya mereka menciptakan Tuhan mereka sendiri. Diriwayatkan ada salah satu sahabat yang pernah buat Tuhannya dari roti dan kurma. Habis itu disembah. Pas dia lapar dimakan Tuhannya. Jahil, makanya jahiliyah. Apa jahiliyah? Kebodohan. Tapi bukan mereka itu orang-orang yang bodoh, bukan. Mereka syuara, mereka sastrawan, mereka pemimpin, mereka pemberani, mereka pendekar semua. Tapi di masalah akidah mereka bodoh. Makanya dinamakan zaman jahiliyah. Saking bodohnya mereka sampai detik. Kalau dapat anak perempuan merasa, oh ini aib untuk keluarga, makanya mereka kubur hidup-hidup. Tapi kalau mendapatkan anak laki-laki baru mereka senang. Oh ini maka jadi pembela nanti ketika dia besar. Itu. Jadi disebutkan diulang-ulang sama Allah di dalam Al-Quran. Jadi waktu atau masa Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu tidak pernah dilalui oleh semua umat Nabi. Sekeras apapun, sejauh apapun masyarakat yang kita berada di situ, masih ada masjid. Yang kita masuk ke pelosok misalkan, banyak masjid. Kita masuk ke pelosok, banyak perayaan Maulid Isra Mi'raj. Tidak ada dai ilallah yang tugasnya mengajak orang ke jalan Allah itu mengalami atau menghadapi masyarakat segelap yang dihadapi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh manusia dari kebaikan, jauh manusia dari jalan yang benar. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, tidak langsung Nabi tiba-tiba langsung besoknya manggil. Kaget semua, bahkan kerabat pun bisa kaget, teman dekat pun bisa mental, kan begitu? Tidak. Taktik Nabi besar Muhammad, siasat Nabi besar Muhammad ketika beliau diutus oleh Allah, beliau diam-diam dulu. Beliau simpan. Ini pelajaran buat kita, metode buat kita, manhajiyatud dakwah. Ini jalan dakwah untuk kita. Kalau kita dalam metode dakwah tidak mau mengikuti Nabi, kita mau mengikuti siapa? Kan begitu. Jadi wajar kalau kita baru-baru dakwah, banyak yang musuhi. Kalau kita baru-baru ngajak ke jalan yang benar, banyak yang tidak mau ikut. Kalau kita baru buka majelis taklim, yang hadir cuma 5, itu wajar. Nabi dimusuhi, Nabi dilempari, kita tidak sampai segitunya. Begitu. Nah, jadi dengan kita tahu sejarah Nabi, maka jalan hidup kita akan lebih mantap dan lebih berkah, insyaallah. Ketika beliau dilantik oleh Allah, diutus oleh Allah, pertama kali yang diajak oleh Nabi adalah istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu, ulama mengatakan kalau kita ingin tahu siapa pertama kali yang iman secara mutlak, adalah istri Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama kali yang iman itu perempuan. Lihat bagaimana Islam memuliakan perempuan. Jadi pertama kali yang iman secara mutlak adalah perempuan. Siapa perempuan itu? Adalah istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau masuk Islam tanpa ragu-ragu. Ketika Nabi basyariah beliau, manusia beliau ragu. Nabi bilang, aku tadi ketemu makhluk. Kita udah pernah ceritakan tuh di sebelum bab ini. Nabi takut itu setan. Kata Siti Khadijah, tidak mungkin itu setan. Ini mauqif bagaimana Siti Khadijah memantapkan hati Nabi besar Muhammad SAW.
Satu apa namanya, satu kejadian, satu momen yang sangat penting untuk perempuan memantapkan suaminya. Ketika suaminya ragu, dimantapkan sama Siti Khadijah. Siti Khadijah nggak tahu, cuma karena Siti Khadijah yakin Nabi Muhammad suaminya orang baik. Apa kata Siti Khadijah? Demi Allah wahai Muhammad, itu bukan setan. Kau itu orangnya nyambung tali silaturahim, suka membantu yang lagi susah, suka membantu yang lagi punya utang. Oh, disebut semua kebaikan, tidak mungkin itu setan. Langsung tidak ragu-ragu Siti Khadijah. Jadi pertama kali yang iman adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib, karena beliau-beliau ini yang satu rumah sama Nabi. Kemudian baru Zaid bin Harithah, budak Nabi Muhammad, atau waktu itu statusnya anak angkat Nabi Muhammad. 3 orang ini satu rumah sama Nabi. Jadi ketika Nabi turun dari Gua Hira, dari Gunung Hira ke rumah, siapa yang menemui Nabi? 3 orang ini. Beserta putri-putrinya Nabi, kan udah ada semua tuh, cuma masih kecil-kecil. Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid bin Harithah. 3 orang ini. Khadijah istri Nabi, Ali bin Abi Thalib diasuh sama Nabi dari kecil, tinggal sama Nabi. Zaid bin Harithah itu mantan budak yang dihadiahkan oleh Khadijah untuk Nabi dan dimerdekakan sama Nabi, kemudian diangkat menjadi anak. 3 orang ini pertama kali yang iman. Baru setelah itu orang yang paling dekat sama Nabi dari luar rumah Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini Sayyidina Abu Bakar ini teman akrabnya Nabi. Dekat sebelum jadi Nabi masih muda itu udah temenan sama Sayyidina Abu Bakar. Umurnya beda 2 tahun, cuma tua Nabi 2 tahun. Apa kata Nabi? Setiap aku mengajak orang untuk masuk Islam, illa kanat lahu kabwah, kecuali orang itu pasti punya rasa ragu, kata Nabi. Ragulah, ini perkara yang baru. Islam ini sesuatu yang aneh. Nabi dalam hadis mengatakan, pada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban. Agama ini, kata Nabi, ketika dimulai orang merasa aneh, dan nanti akhirnya pun akan orang merasa aneh. Dan terbukti di zaman sekarang. Kita kalau ke mall pakai gamis itu jadi tontonan. Semua liatin. Assalamualaikum Pak Haji, yang gitu. Perempuan pakai cadar coba ke mall, ditonton. Sedangkan yang buka aurat, yang pahanya kebuka, yang rambutnya kemana-mana, yang minyak wanginya 100 kilo, 100 meter keciuman, itu nggak aneh. Kebalik, seharusnya yang malu itu bukan ini. Seharusnya yang malu yang buka aurat, bukan yang menutup aurat. Jangan malu. Kalau kita jalan bawa istri misalkan pakai cadar, jangan malu. Harus tampeng, bahasa Palembangnya tampeng. Jangan malu, benar kita dalam kebenaran. Walaupun kita gharib, kita aneh, di tengah umat muslimin kita aneh, bayangkan. Tapi apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang aneh. Beruntung yang aneh di masa Nabi, dan beruntung orang yang aneh di akhir zaman. Itu orang-orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ghuraba, kita termasuk daripada orang-orang yang aneh di mata umat akhir zaman. Jadi Islam itu aneh di saat itu. Bayangkan, makanya ketika Nabi Muhammad udah mulai dakwah secara terang-terangan, mereka bingung, wahai Muhammad, setelah kita mati, apakah kita akan dibangkitkan? Itu mereka tidak percaya. Setelah kita mati, apakah akan ada surga dan neraka? Itu yang tidak bisa mereka percaya. Aneh. Tapi kata Nabi, setiap aku mengajak orang masuk Islam, semua pasti maju mundur. Ada mau mikir dulu, ada keraguan. Illa Abu Bakar, kecuali Sayyidina Abu Bakar.
Jadi Sayyidina Abu Bakar ini persis seperti Sayyidah Khadijah. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, aku mau ngasih tahu sesuatu. Kalau kau terima, alhamdulillah. Kalau kau tidak terima, jangan disebarkan. Itu kata Nabi. Apa wahai Muhammad? Dikatakan oleh Nabi. Begini, aku lagi dibuat. Diceritakan sama Nabi. Aku adalah utusan Allah. Apa jawaban Abu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Tanpa panjang lebar, tanpa mikir. Nabi baru selesai ngomong, istilahnya masih basah mulut Nabi, belum kering, artinya belum lama. Sayyidina Abu Bakar udah jawab masuk Islam. Makanya itu tidak pernah dilupakan oleh Nabi besar Muhammad. Ketika beliau mau meninggal, itu sama Nabi dulu Masjid Nabawi itu setiap orang punya pintu akses untuk ke Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi itu kan sempit. Sekeliling Masjid Nabawi itu dulu rumah-rumah sahabat. Nah, sahabat punya pintu belakang. Jadi kalau pintu depan mereka ke jalan, pintu belakangnya ke Masjid Nabawi. Begitu. Sayyidina Umar, semua, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar. Di akhir hayat Nabi, kata Nabi, suddu al-khawqah atau al-khawqah atau kamakon. Kata Nabi, tutup semua pintu-pintu rumah kalian. Jadi kalau mau ke masjid harus muter. Tidak boleh lewat pintu belakang langsung ke masjid. Illa baba Abi Bakar. Kecuali pintu Abu Bakar. Jangan, biarin. Kemuliaan untuk Abu Bakar. Ini di akhir hayat beliau. Semua pintu belakang tembusan ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Kata Nabi, ma nafa'ani malu ahadikum mithlu ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak pernah, kata Nabi, aku ini diberikan harta, merasa diberi manfaat dari harta kalian seperti Abu Bakar memberikan hartanya kepadaku. Dilanjut lagi sama Nabi, setiap aku ngajak orang masuk Islam, illa kanat lahu qabwah illa Abu Bakar. Setiap aku ngajak orang masuk Islam, pasti mikir-mikir dulu, kecuali Abu Bakar. La tu'dhuni fi Abi Bakar, jangan ganggu aku melihat. Ini kayak kalau ada kelompok yang benci sama Abu Bakar As-Siddiq, itu jelas kelompok yang sesat. Karena Abu Bakar ini teman Nabi. Yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak ada khilaf, Abu Bakar adalah sahabat Nabi, karena di Al-Qur'an disebutkan oleh Allah ketika dia berkata kepada temannya Abu Bakar. Apa kata Nabi? Kata Nabi, kalau kalian berinfak dengan segunung Uhud emas, maka tidak akan bisa menyamai infak Abu Bakar walaupun dengan 1 dirham. Keluar dari hati yang ikhlas. Makanya ketika ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku berinfak sebanyak apa? Kata Nabi, semua hartaku. Ya jangan, kata. Setengah aja. Setengahnya lagi simpan buat anak istrimu. Datang habis itu Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku berinfak sebanyak apa? Semua hartaku ya Rasulullah. Diterima sekali. Yang tadi sahabat juga, sahabat kita sama Nabi. Cuman lain. Ketika yang tadi datang dengan Abu Bakar yang datang. Yang tadi mungkin keluarganya imannya belum kuat, kalau tidak ada uang. Sedangkan Abu Bakar, Nabi tahu, Abu Bakar beserta keluarganya itu rela mati demi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali yang iman dari luar rumah, selain keluarga Nabi atau selain istri dan anak-anak Nabi, ya artinya orang lain, orang luar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita jangan bingung. Kadang di kitab-kitab disebutkan pertama kali yang iman Abu Bakar As-Siddiq, itu maksudnya di luar rumah. Dan dibahas keluarganya nggak masuk. Siti Khadijah tidak masuk. Nah, jadi kalau mau tanya siapa yang pertama kali iman secara mutlak, tidak ada khilaf ulama, adalah Khadijah radhiyallahu taala anha.
Diajak sama Nabi Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar mulai ngajak teman-temannya. Nah itu dakwah sirran dari mulut ke mulut. Sayyidina Abu Bakar ngajak Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar ngajak Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Abu Bakar ngajak Abdurrahman bin Auf, mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas, seterusnya. Dari mulut ke mulut. Abu Bakar sama Utsman, Utsman ini dekat dengan aku. Sama dengan omongan Nabi tadi. Wahai Utsman, aku ada apa? Ada hal yang mau aku bicarakan. Kalau kau terima, alhamdulillah. Kalau kau tidak terima, jangan kau sebarkan. Iya, diajar. Dan mereka ya, ketika mau beribadah, ya karena waktu itu sudah ada ibadah, diriwayatkan bahwasanya ibadah di awal-awal itu sholatnya 2 rakaat di waktu siang dan 2 rakaat di waktu malam. Sebelum Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj itu nanti 2 tahun sebelum hijrah, masih lama. Bagaimana ibadah mereka? Ibadah mereka selain membaca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, ibadah mereka juga dengan sholat. Tapi sholatnya 2 rakaat di waktu siang dan 2 rakaat di waktu malam. Mereka sholat, bagaimana mereka sholat? Mereka sholat tidak di rumah. Kenapa tidak di rumah? Ada bapaknya, bapaknya masih musyrik. Ada ibunya, ibunya masih musyrikah, belum masuk Islam. Jadi kalau mereka sholat di rumah takut ketahuan. Bagaimana mereka sholat? Mereka sholat dengan pergi ke tempat yang jauh. Ila syi'abi Mekah, ke lembah-lembah yang ada di kota Mekah. Untuk apa? Untuk ibadah. Kita sekarang masjidnya bagus, sepi masjid. Ini sahabat di awal Islam, untuk ibadah mereka rela jalan berkilo-kilo. Agar apa? Agar bisa sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masjid dekat, setiap desa ada masjid. Apalagi sekarang setiap desa masjid yang lagi dibangun, Masya Allah, masih sepi. Masjidnya besar, sofnya cuma 1 atau setengah kadang. Jadi malu kita sama sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nabi ibadah di rumah, mereka ibadah di tempat-tempat yang pelosok, yang jauh. Sampailah thumma lamma arba alladziina dakhalu fil Islam ala 30 ma baina rajulin wa imra'atin ikhtara lahum Rasulullah SAW dara ahadihim wa huwa al-Arqam ibnu Abil Arqam. Kemudian setelah Nabi melihat mulai banyak nih, banyaknya bukan ratusan. Jadi selama 3 tahunan itu Nabi baru terkumpul yang ikut beliau 30 orang, laki-laki dan perempuan 30. Jadi jangan apa, kita nih kadang minta hasilnya tuh terlalu cepat. Jangan kita minta hasil terlalu cepat. Nabi Muhammad ini dakwah 3 tahun. Yang iman, yang Islam, yang ikut beliau baru 30 orang. Majlis kita ini walaupun sepi ini lebih 30, ya kan? Kalau dicampur sama santriwati mungkin 100. Hujan lagi. Nabi 30 gak sampai. Laki-laki perempuan 3 tahun. Apakah beliau marah? Apakah beliau merajuk? Apakah beliau patah semangat? Tidak, terjalan. Urusan Nabi itu hanya mengajar. Yang mau ikut atau tidak mau ikut itu urusan Allah. Ketika Nabi melihat yang masuk Islam sudah 30 orang, maka Nabi baru punya inisiatif. Ini kita butuh markas, butuh sekretariat, butuh satu tempat untuk menampung mereka. Untuk apa? Untuk mengajarkan mereka. Kan kalau udah 30 susah kalau mau kumpul di tengah-tengah, pasti ketahuan. Dipilihlah rumah siapa? Dipilihlah rumah sahabat yang bernama Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Sahabat yang bernama Arqam, beliau menyediakan rumah. Ya Rasulullah, pakai rumah anak. Berarti apa? Berarti anak istrinya udah masuk Islam semua. Pakai rumah anaknya Rasulullah untuk apa? Untuk jadi markas pertama Islam. Ini markas pertama Islam nih.
Markas pertama Islam. Di situ janjian kumpul dengan Nabi. Di situ pertama kali majelis taklim didirikan. Majelis taklim Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah sahabat yang bernama Arqam. Oleh karena itu dijadikan patokan oleh ulama sejarah ketika mengatakan ini sahabat masuk Islam waktu Nabi masih di rumah Arqam. Artinya apa? Artinya dia termasuk as-sabiqun awwalun, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Patokannya bagaimana? Patokannya ini orang masuk Islam ketika Nabi masih berada di rumah Arqam. Oh, berarti masih belum 30 atau baru 30 ini sudah masuk Islam gitu. Dijadikan patokan oleh ulama sejarah karena kedudukannya beda. Apa kata Allah? Tidak sama orang yang iman sebelum Fathu Mekah dan iman setelah Fathu Mekah, beda jelas. Tidak sama orang yang iman setelah Nabi hijrah, sebelum Nabi hijrah, beda. Punya kedudukan. Jadi kalau kita buka kitab ilmu hadis, kita akan dapatkan bahwasanya sahabat itu kedudukannya tidak sama, punya level masing-masing. Termasuk level tertinggi adalah orang yang sudah ada di rumah Arqam ketika Nabi buka majelis taklim di situ. Mekah, orang kafir Mekah punya tempat namanya Darun Nadwah, Nabi punya tempat namanya Darul Arqam. Di situ Nabi kumpul misalkan setiap malam habis maghrib umpama, maka datang semua situ. Apa ya? Liyaltaqi bihim fiha lihajatil irsyad wa ta'lim. Untuk apa? Untuk Nabi ajari, ada Quran baru yang turun, wahyu dibacakan sama Nabi, belajar mereka sama Nabi. Jadi metode belajar itu sudah Nabi praktekkan. Tidak mesti nanti nunggu resmi baru belajar, tidak. Nunggu ada surat izinnya baru belajar, tidak. Nunggu tempatnya udah bagus semua baru kita belajar, tidak. Lihat Nabi, rumah ngumpet-ngumpet tetap mereka belajar. Karena dengan beginilah nanti daulah bakal dibuat. Di situ ada Abu Bakar, kemudian nanti di situ ada Umar. Sayyidina Umar termasuk orang yang Islam masih Nabi di rumah Al-Arqam. Karena nanti kita bakal lewat bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam. Beliau katakan, ketika aku masuk Islam, aku penyempurna jumlah yang ikut Nabi 40 orang. Jadi Sayyidina Umar ketika masuk Islam itu jumlah muslimin perempuan wanita baru 39. Sayyidina Umar yang ke-40 masih di rumah Arqam ibn Abi Arqam. Nah, itulah jalan pertama yang ditapak oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam metode dakwah beliau selama 3 tahun. Jadi bukan karena pengecut, bukan karena beliau takut, bukan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya beliau itu murni utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkahnya itu bukan dilandasi oleh hawa nafsu. Itu penting. Walaupun dia akan mengambil langkah yang langkah itu menurut dirinya atau menurut orang lain itu langkah baik, tapi tetap harus melalui perintah. Tetap harus melalui perintah. Tetap harus melalui izin. Kalau Nabi, izin dari Allah. Makanya ketika sahabat sudah mulai banyak masuk Islam, itu banyak sahabat-sahabat yang ngajak Nabi, ayo Rasulullah kita perang, kita lawan mereka. Sahabat berani semua, masih di Mekah ini. Kata Nabi, tidak, belum ada perintah dari Allah. Nah, jadi jangan kita melangkah, jangan kita menapak satu tindakan kecuali kita sudah tahu apa hukumnya, kita sudah dapat izin dari guru-guru kita. Kalau sekarang kita bukan Nabi, nggak mungkin langsung dari Allah kan gitu. Siapa wakilnya Allah? Nabi. Nabi sudah tidak ada di alam sana. Siapa wakilnya Nabi? Para masyayikh, para guru. Itu wakilnya Nabi. Untuk kita, mereka adalah wakilnya Nabi besar Muhammad SAW.
Jadi jangan kita melangkah kecuali sudah dapat izin dari guru kita. Kenapa? Karena kalau kita udah dapat izin dari guru kita, insya Allah langkah kita akan diberkahi oleh Allah. Tidak akan salah, tidak akan kita mundur kembali karena salah, tidak, insya Allah. Termasuk salah satu cara sebelum kita melangkah dengan istikharah. Nabi ngajarkan kita mau sholat istikharah, mau berdagang istikharah dulu. Bagus gak dagang ini? Istikharah. Diajari sama Nabi kan ada sholat istikharah, ada doanya dari Nabi. Ya Allah, termasuk doanya, kalau kau lihat atau kalau di ilmumu ini perkara tidak baik, maka batalkan, jangan jadikan, jauhkan. Tapi kalau menurutmu di ilmumu ini baik, maka jadikan, dekatkan, ya Allah. Begitu. Ini betul murni hamba Allah, Abdullah. Jadi tidak dia melakukan satu hal kecuali dilandasi oleh istikharah. Istikharah itu minta petunjuk, baik dengan sholat istikharah atau melalui guru-gurunya. Sehingga ketika dia melangkah, langkahnya insya Allah mamdud. Apa itu mamdud? Akan selalu diberkahi, akan dibantu, akan disupport dari belakang oleh guru-gurunya. Yang mana guru-gurunya nyambung sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi metode dakwah Nabi 3 tahun ini salah satu contoh. Nabi tidak dakwah dengan dilandasi hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tahun, jangan terang-terangan. Oke, Nabi terima. Nabi diam-diam, mulut ke mulut. Nah, itulah dakwah pertama yang dijalani oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah berikutnya baru ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan, insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat wal-afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.